Selamat datang di channel YouTube Opini Fat. Konten kali ini saya beri judul Pak Prabowo Subianto versus Pak Anies Baswedan. Akankah terjadi di Pilpres 2024 nanti? Mari kita bahas. Bapak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan adalah kawan politik. Mereka berdua ini, tokoh bangsa ini, tidak pernah berlawanan di dalam politik dalam 10 tahun terakhir. Kita semua tahu bahwa Pak Anies Baswedan didukung secara penuh oleh Pak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra pada Pilgub DKI Jakarta yang beberapa tahun yang lalu. Pak Prabowo dan Partai Gerindra mendukung secara penuh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, hingga Pak Anies Baswedan memenangi Pilgub tersebut. Namun, di Pilpres 2024 nanti, dengan sikap Gerindra yang sudah mudah ditebak bahwa mereka, Partai Gerindra, akan terus mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Kita ingat bahwa Bapak Anies Baswedan memiliki komitmen dengan Pak Prabowo Subianto. Pak Anies mengatakan di salah satu wawancaranya bahwa Pak Anies tidak akan melawan Pak Prabowo Subianto di Pilpres selama Bapak Prabowo maju sebagai capres. Dan Pak Anies juga telah menyatakan bahwa ia tidak akan membentuk poros ketiga untuk melawan Pak Prabowo di Pilpres. Itu sebagai bukti bahwa Pak Anies Baswedan dan Bapak Prabowo Subianto adalah kawan politik. Dua hal tersebut, dukungan yang diberikan Partai Gerindra dan Pak Prabowo Subianto, kemudian komitmen Pak Anies Baswedan dengan Bapak Prabowo Subianto bahwa mereka berdua tidak akan saling bersaing di Pilpres, merupakan tanda bahwa mereka berdua, tokoh bangsa ini, adalah kawan politik. Namun, Bapak Anies Baswedan yang saat ini sudah dielu-elukan oleh rakyat untuk maju sebagai capres di tahun 2024 nanti. Mulanya, Partai Nasdem telah mengusulkan 3 nama untuk diusung dan didukung di dalam putaran Pilpres di tahun 2024 nanti. Salah satu nama tersebut adalah Bapak Anies Baswedan. Kemudian, sekelompok rakyat telah mendeklarasikan dukungan terhadap Bapak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Relawan sudah terbentuk. Deklarasi dukungan juga telah terjadi, salah satunya di Kota Semarang. Dengan tetap kukuhnya Gerindra mengusung dan mendukung Bapak Prabowo Subianto maju sebagai capres di Pilpres 2024 nanti, dan komitmen Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto di mana mereka berjanji untuk tidak saling bersaing di Pilpres, akan sulit rasanya Pak Anies melawan Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. Sementara rakyat merindukan sosok pemimpin seperti Pak Anies Baswedan. Bagaimana tidak? Banyak prestasi yang berhasil diraih Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kingmakernya adalah Bapak Prabowo Subianto. Sebagai bukti baru bahwa mereka berdua ini adalah kawan politik, bukan lawan. Bapak Anies Baswedan juga membawa ide-ide besar di Pilpres 2024 nanti. 3 ide besar tersebut yang saya ketahui adalah menjawab tantangan urbanisasi, memperbaiki kualitas manusia, kemudian memperbaiki sistem pendidikan. Bapak Prabowo Subianto yang di Pilpres yang lalu, di tahun 2019 yang lalu, di mana beliau membawa ide besarnya perihal ekonomi.
tokoh bangsa yang kita miliki ini, kedua tokoh yang kita miliki ini sama-sama memiliki ide besar untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. Ide Bapak Prabowo Subianto dituliskan beliau di bukunya yang berjudul Paradoks Indonesia. Semua itu terkait hal ekonomi, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi dan diimplementasikan dengan sempurna secara menyeluruh. Namun, dengan kukuhnya Partai Gerindra mengusung dan mendukung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti, bagaimana dengan sikap Bapak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan? Dengan ide yang dibawa Pak Anies Baswedan, dengan butuhnya, rindunya rakyat, dengan gaya kepemimpinan Pak Anies Baswedan, kemudian banyaknya prestasi yang diraih Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta diimpikan oleh rakyat agar di saat menjadi presiden nanti, Bapak Anies Baswedan mengulangi prestasi yang telah banyak berhasil dia raih di saat menjabat jadi Gubernur DKI. Siapa yang akan mengorbankan ambisinya nanti? Apakah Pak Prabowo Subianto mengubur ambisinya, mengorbankan ambisinya dengan mendukung dan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 nanti? Apakah Pak Anies Baswedan akan mengambil pinangan dari Partai Gerindra, atau Pak Anies Baswedanlah yang mundur di gelaran Pilpres 2024 nanti dengan tetap memegang teguh komitmen yang telah mereka buat? Siapa yang nantinya akan mundur? Andai kata Pak Prabowo Subianto yang mundur, maka Pak Anies Baswedan maju sebagai capres 2024 nanti, apakah itu diusung oleh Partai Gerindra atau partai lain. Hal tersebut sangat sulit karena Bapak Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk menguasai RI 1 guna mengimplementasikan ide besar yang dia bawa dalam perihal ekonomi yang ia tulis di bukunya yang berjudul Paradoks Indonesia. Namun, sikap Pak Prabowo Subianto patut kita minta kebesaran hatinya untuk melihat keinginan rakyat Indonesia dan ide besar yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan untuk Indonesia ke depan. Apakah akhirnya kedua tokoh bangsa ini yang merupakan kawan politik akan berpisah? Artinya mereka akan melanjutkan ambisinya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti. Hal tersebut saya rasa juga sulit terjadi karena Bapak Prabowo Subianto adalah kingmakernya Pak Anies Baswedan yang telah memenangi putaran Pilgub DKI Jakarta. Hal yang paling mungkin terjadi adalah Bapak Prabowo Subianto tetap maju menjadi capres di tahun 2024 dan cawapresnya adalah Pak Anies Baswedan. Namun, apakah dengan menjadinya cawapres Pak Anies Baswedan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto semerta-merta akan diterima oleh rakyat Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai relawannya dan telah mendukungnya selama ini? Saya rasa hal tersebut, pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh relawan dan pendukungnya Pak Anies Baswedan. Apakah nanti Pak Prabowo Subianto akan menguburkan impiannya menjadi Presiden Republik Indonesia untuk memuluskan Pak Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 sekaligus menjaga komitmen yang telah mereka berdua
yang telah mereka buat berdua dan mereka sepakati berdua. Hal ini menarik untuk ditunggu dan disaksikan kelanjutannya. Bagaimana sikap gentleman dari dua orang ini? Apakah mereka akan tetap berlawanan? Atau salah satu mereka akan mau mengalah? Dalam hal tersebut, maksud saya dalam hal mengalah, saya percaya sekali ketika Pak Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan kembali maju di Pilpres 2024 nanti, Pak Anies Baswedan lah yang akan mundur. Karena selama ini kita tahu bahwa Bapak Anies Baswedan orangnya memegang janjinya. Beliau adalah orang yang komitmen. Buktinya, ketika Bapak Anies Baswedan mengutarakan janjinya pada kampanye Pilgub DKI Jakarta yang lalu, janji-janji tersebut satu-satu atau beberapa janji tersebut direalisasikan saat ini. Saksikan saja, lihat saja, cari datanya, prestasi apa yang telah diraih oleh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan prestasi yang ia raih adalah banyak dari janji-janji yang telah ia tuntaskan. Kemudian ketika Pak Anies Baswedan mengalah dan membiarkan Pak Prabowo Subianto menjadi Capres 2024 nanti, apakah relawan dan rakyat yang saat ini mendukung Pak Anies Baswedan ketika beliau mengambil sikap untuk tidak maju di Pilpres 2024 melawan Pak Prabowo Subianto, akankah mereka, para pendukung ini, mendukung sikap Pak Anies Baswedan? Sikap Pak Anies Baswedan dalam hal komitmennya, saya sangat apresiasi atas janji-janji politik, janji-janji kampanye yang telah ia tuntaskan. Saya akan lebih mengapresiasikan lagi apabila Pak Prabowo Subianto menyatakan sikap maju menjadi Capres 2024 nanti, Pak Anies Baswedan menjaga komitmennya tersebut, di mana ia tidak akan maju untuk melawan Pak Prabowo Subianto di Pilpres. Apabila Pak Anies Baswedan mengambil sikap seperti itu, saya mengajak semuanya untuk mengapresiasi. Meskipun saya juga merindukan sosok kepemimpinan seperti Pak Anies Baswedan untuk memimpin Republik Indonesia ini, akan tetapi sikap gentleman, sikap menjaga janji, tetap menjaga komitmen yang akan dilakukan oleh seseorang itu lebih besar posisinya dibanding Republik Indonesia 1 atau RI 1. Untuk itu, mari kita saksikan ke depannya langkah apa yang akan diambil oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan. Sekian. Jika Anda setuju dengan pikiran saya, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Jika tidak setuju dengan pola pikir saya, mari kita diskusi di kolom. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.